Apa papat tuh ya? Ngono. Oke sedulur, kita akan memberikan tutorial membuat alat pancing belut. Ini mungkin cukup menjadi perhatian kita karena belut merupakan salah satu hewan melata yang nilai gizinya tinggi. Untuk mancing belut tentu saja kita harus membutuhkan beberapa alat dan bahan. Yang kita butuhkan satu senar ukurannya 0,3 mm. Terus pancing, terserah pancingmu merek apa, yang penting ukurannya sekitar 11. Adapun untuk alatnya kita butuhkan tang, cutter untuk memotong dan juga korek apabila nanti ada kebutuhan untuk memotong yang lebih cepat. Kita mengambil salah satu pancing ini. Ini pancing ini mungkin kalau kita lihat fisiknya besar untuk memancing belut, namun karena kita akan modifikasi sedemikian rupa, kita nanti akan lihat. Kita coba. Kita buat sedemikian rupa, nanti pancing ini akan menjadi lebih kecil sehingga bisa masuk di mulut belut, karena rata-rata belut yang ada di wilayah kita ini agak kecil, tidak seperti belut rawa yang ada di lahan gambut atau mungkin di rawa-rawa yang selalu basah. Kita cukup mudah membuatnya, kita tinggal lipat. Nah ini jadinya seperti ini. Coba bandingkan dengan yang asli atau yang default yang tadi. Memang agak, nah ini kita lihat secara fisik ada perbedaan, lebih kecil walaupun asal dan pancing ini sama tadi. Oke, kita lanjutkan memasang senarnya. Selanjutnya kita akan memisahkan atau menyiapkan senar ini. Tali senar mungkin agak sulit, agak lama prosesnya karena membutuhkan waktu untuk melepas atau mengurai dari gulungan senar ini. Kita menggunakan senar ukuran 0,3 mm dengan asumsi nanti tidak terlalu besar di tangan kita. Untuk senar kita biasa memilih yang merek Damil. Di samping karena murah, senar ini mempunyai keunggulan lebih lentur, lebih lemes, sehingga karena rumah belut atau kalau dalam bahasa Jawa disebut cok belut, itu biasanya di lumpur berkelok-kelok. Kalau senar kita terlalu kaku, tidak bisa masuk ke dalam. Untuk senar kita akan membuat menjadi 3 potongan, masing-masing kira-kira ukurannya panjang sekitar 70 sampai 1 meter. Tapi yang perlu diingat, untuk 3 buah senar ini
kita potong hanya menjadi dua bagian. Yang pertama berukuran 1 meter, yang kedua 2 meter. Jadi dari 3 senar itu hanya 2 potong saja. Selanjutnya kita akan memasangkan senar ini atau membuat simpul di badan pancing yang sudah kita modif tadi. Pertama-tama kita kumpulkan jadi satu 3 buah senar tadi, juga perlu kita buat simpul sederhana atau dalam bahasa Jawa dibuat jimbelan. Kita pastikan jimbelan itu sudah kuat, terus kita masukkan badan pancing ini. Nah, sehingga akan terbentuk dan terbuat seperti ini. Kita tarik agar simpul ini menjadi kuat. 2 buah. Perlu diingat untuk senar tadi 3 buah, namun kita bentuk yang satu panjang banget atau tidak kita potong, yang satu kita potong. Terus ini senar yang ketiga kita posisikan atau kita lipat menjadi sebuah gulungan juga. Kita coba. Terus kita gulungkan senar yang ketiga tadi di badan pancing. Ingat jangan terlalu panjang untuk ujung dari senar yang ketiga tadi, agar nanti ketika selesai kita masukkan seperti ini tidak banyak senar yang terbuang. Lalu kita tarik gulungan tadi sehingga akan membentuk sebuah susunan simpul seperti ini. Ini kita buat seperti ini karena nanti ketika posisi pancing ini dengan tali senar ini akan menjadi kokoh, tidak mudah bergoyang dari posisi senarnya. Kita lihat sudah ada 3 senar. Kita dekatkan ya. Nih. Oke, berbentuk semacam ini, simpul yang cukup rapi. Oke, sampai sini kita sudah pahami, dan kita akan lanjutkan untuk memelintir atau membuat gulungan seperti tampar pada senar ini. Untuk tahapan yang ketiga atau yang terakhir, kita akan merajut atau dalam bahasa Jawanya melintir ketiga senar ini. Cukup mudah dan sederhana. Kita cari tumpuan di atas genting atau di bagian atas. Terus untuk tiap-tiap senar kita kasih beban, bisa menggunakan batu bata atau beban yang lain. Yang penting tidak membuat senar ini jadi putus, namun punya berat beban, karena nanti akan kita putar sedemikian rupa sehingga senar ini punya kekuatan untuk berputar balik.
kita cari tumpuan untuk meletakkan senar agar tidak terlalu membebani pancing, sambil kita memberi beban ke senar berikutnya atau senar kedua dan ketiga. Pastikan tidak ada senar yang menyelip atau saling berselipan. Yang kedua ini sudah kita juga kasih beban. Kita coba sederhana menggunakan batu bata, pecahan batu bata. Sudah dua, tinggal yang terakhir. Seperti biasa kita cek dulu supaya tidak selip lagi untuk senarnya sebelum kita kasih beban. Oke, kalau sudah semua terbebani atau diikat pada batang ini, akan kita proses ke proses berikutnya. Ini kita kasih tumpuan lagi karena berat beban. Terus kita putar menggunakan alat yang cukup sederhana, yaitu sandal. Kita putar terus satu persatu. Memang harus sabar ini. Kita putar terus sampai dirasa nanti cukup. Catatan untuk kira-kira supaya kita tahu bahwa untuk memutar senar ini cukup adalah adanya daya tolak dari senar itu sendiri tidak mau berputar atau tidak mau berputar karena kita sudah terlalu banyak memutarnya. Ini senar yang kedua. Oke, ini senar yang terakhir atau yang ketiga. Sama juga kita putar sampai dengan dikira cukup. Catatan untuk cukup seperti saya katakan tadi di depan, bahwa nanti ada daya tolak dari senar itu sendiri untuk tidak mau diputar lagi. Itu berarti sudah cukup untuk memutar senar ini. Oke, sudah kita putar semua. Untuk tahap selanjutnya yaitu adalah kita akan membuat simpul lagi atau kita ikat kedua senar ini. Yang dua senar dulu, terus kita tambahi senar yang ketiga. Kita satukan menjadi satu. Kita satukan menjadi satu, hati-hati supaya tidak putus. Nah, kalau sudah menjadi satu senarnya, kita biarkan dan
Kita coba pancing untuk berputar balik dari arah putaran senar tadi. Kalau tadi kita memutar manualnya untuk masing-masing senar itu searah jam, arah jarum jam, ini akan berbalik ke arah sebalik atau berbalik arah jarum jam. Kita lihat, ini akan menjadi satu per satu, senar akan menjadi satu. Kalau sudah selesai, nah ini akan jadi seperti ini. Nih, jadi pelintirannya begitu padat. Begitu padat. Kita lihat, begitu kuat dan padat pun pelintirannya. Oke, demikian tutorial membuat pancing belut. Terima kasih.